Oke, jadi saya akan bahas yang warna biru, yang warna merah seperti semester lalu itu PR. Nah, ini tutorial ini kenapa ditambah hari ini? Karena bahannya sangat banyak ya, sampai nomor 30 berapa tuh. Eh, jadi hari ini akan dibahas separoh dulu, minggu depan separoh lagi. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung bahas nomor satu. Selama pembahasan, kalau ada yang nggak dipahami, langsung aja ya nanya ya, dipotong saya waktu ngomong. Oke, kita bawa ke sini. Nah, tulisannya kalau terlalu kecil tolong bilang, kan ini bisa dibesarkan. Nah, ini sebenarnya ada salah di soal ini. DV-nya bukan ini. Jadi ini abaikan saja ya. Pokoknya kita mau menghitung ini menggunakan integral parsial dan dibilang U-nya ini. Coba integral parsial itu rumusnya sebagai berikut. Saya tulis integral U dv. Saya pakai notasi yang ini sama dengan UV min integral U aksen V. Jangan. Di rumusnya mah tertulisnya V du. Tapi saya akan jelaskan nanti menulis ininya, makna yang kedua. Coba di sini. Kita tulis ulang integral 2x pangkat 3x dx. Nah, ini katanya U-nya pengen yang X. Jadi ini sama dengan 2 mah konstanta kedepanin aja ya. Maka ini integral, ini U-nya. Nah, ini sisanya yang ini. Sisanya harus ditulis sebagai dv. Jadi turunan dari apa? E, 3x itu. Pangkat 3x itu adalah turunan dari ya pangkat 3x lagi ya. Cuma pangkat 3x kalau diturunkan kan ada menjadi pangkat 3x kali turunan ini kali 3. Padahal di sini nggak ada kali 3, jadi harus dibagi 3. Saya taruh di depan. Nah, begitu. Jadi ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya ya. Dan nanti mouse-nya. Dan ini dv itu ya, V-nya yang ini. Nah, nanti ngitungnya di sini nggak ditanya. Ngitungnya kalau masuk ke rumus ini menjadi 2/3. Saya kurung besar aja. U kali V, X kali pangkat 3X, dikurangi integral. Nah, mengingat yang ininya, gini. Yang U diturunin, jadi 1. Kemudian yang V ditulis, V-nya. Pangkat 3X. Tambahin DX gitu ya. Ini sebenarnya DU, ini apa? Bukan. V VDX ini. Udahlah, gitu aja pokoknya. Ingat ya, yang V, yang U-nya diturunin. Yang V-nya dimasukkan ke situ, dikalikan. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, langkah pertama yang digunakan untuk menghitung ini adalah, oke, kita lihat. Sin kuadrat X cos pangkat 3X dx. Oh ya, kalau kalian nggak keburu nyalinnya, karena kan saya nggak bisa lihat yang udah selesai nyalin atau belum, nggak apa-apa nanti PDF-nya ini akan saya cetak dan dikirim di WA Group. Ya. Nah, ini ada pangkat yang ganjil. Enak kalau ada yang pangkat yang ganjil. Yang ganjil dicomot 1. Sin.
kuadrat X, cos tinggal 2 karena mau dicomot satu. Ini kali cos X dx. Gitu. Langkahnya jadi yaitu dicomot satu. Kemudian substitusinya apa? Saya nggak akan tulis substitusinya, tapi pakai cara yang saya ajarkan di kuliahnya. Yang ini selanjutnya kita tulis sebagai turunan dari apa? Turunan dari sin ya. Sisanya ini diubah dalam sin semua. Ubah jadi sin. Gitu ya. Kalau yang udah sin ya udah biarkan aja. Yang udah sin ya biarkan aja. Yang cos satu min sin kuadrat. Ini saya tulis D dari sin X. Dengan demikian sama dengan integral apa ini? Sin kuadrat X min sin pangkat 4X D sin X gitu ya. Oke. Dan ini bentuknya udah U kuadrat. Ininya DU. Yang ini U pangkat 4 DU. Ya langsung aja naik pangkatnya satu. Menjadi sin pangkat 3X kali sepertiga. Yang ini naik satu pangkatnya sin pangkat 5X seperlima. Tambah konstanta. Itu aja ya. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. Yang hijau nanti ya minggu depan karena bahan kuliahnya belum. Baru nanti Selasa dikuliahkan. Yang saya warnai hijau. Oke, kita paste dulu di situ. Substitusi untuk menghilangkan tanda akar. Nah, ini integral dengan metode apa? Yang merasionalkan. Merasionalkan tuh artinya mengubah supaya apa? Nggak ada akarnya. Jadi yang pertama ini substitusinya ada yang ingat nggak apa? U sama dengan apa? Atau nggak usah memperhatikan U lah. Substitusinya apa gitu. Nggak usah perhatikan ini kalimatnya. Elizabeth apa? Substitusinya. Supaya ini keluar akar. Eh, Hmm? X U sama Ya. dengan X min 3. X min 3 sama dengan apa? U. Sama dengan U mah nggak keluar akar. Berarti nanti jadi akar U. Supaya keluar akar. Jangan U. U pangkat 2. Kan nanti dia jadi keluar akar. Sorry, sorry, sorry. U pangkat 3 ya. Supaya keluar akar. Gitu. Kalau U mah tadi nanti menjadi gini bentuknya. Nggak keluar akar dia. U pangkat 3. Nah, kita cari hubungannya dx dengan du. Dx sama dengan 3u kuadrat du. Oke, maka kalau ini saya namakan K gitu ya. Supaya nggak nulis lagi panjang. Sama dengan integral. X-nya apa? X-nya kita hitung dari sini. X-nya adalah U pangkat 3 tambah 3. Itu X-nya. Kemudian bawahnya X min 3-nya U pangkat 3. Diakarkan pangkat 3 jadi tinggal U saja. DX-nya 3 kali U kuadrat DU. Nah ini kan udah gampang. Saya sederhanakan. U pangkat jadi 3 U pangkat 4 ditambah 9 U DU. Tinggal dihitung, nanti kembalikan ke X gitu ya. U-nya. Atau saya hitung aja supaya lengkap yang ini mah.
Apa ini 3/5 U pangkat 5 eh, 9/2 U kuadrat. Nah, kita ganti U-nya dengan ini dari sini U-nya sama dengan 3 akar X min 3. Ya ganti aja itu 3/5 apa? U-nya itu 3 akar X min 3 pangkat 5. Saya taruh di dalam juga pangkat 5-nya sama aja ya. Nah, gitu. Ditambah 9/2 3 X min 3 pangkat 2. Oke. Pak mau tanya. Ya. Tadi kalau misalnya pakai substitusi X min 3 sama dengan U, hasilnya sama aja, Pak. Oh, bisa ya? Iya, Bisa Pak. juga ya. Ya udah, boleh kalau bisa. Tapi secara umum itu yang ini gitu. Kebetulan itu bisa ya. Eh, coba saya mau cobain kalau substitusinya X min 3 sama dengan U. Oh, yang ini kebetulan bisa. Tapi nggak semua. Nggak semua loh bisa. Nggak, iya, nggak semua bisa. Eh, coba aja. Kalau bentuknya misalkan ini kuadrat nih. Nah, substitusinya harus ini nanti kalau substitusinya X min 3 kuadratnya sama dengan U, rasanya nggak jalan. Harus X min 3 U pangkat 3 ini. Ini pangkat ini jangan dilihat. Tetap substitusinya ini. Memperhatikan pangkat ini aja akarnya. Itu yang pola yang umum ya. Yang pasti jalan kalau hanya ada faktor linier. Pangkat satu. Nah, yang F. Udah? Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Bubur ayam, paham nggak? Bubur ayam bakar? Hmm? Insya Allah paham, Pak. Oh, bagi-bagi dong buburnya. Lagi hujan, lagi di Gunung Batu nih rumah saya. Ah, substitusinya sekarang apa? Coba kita lihat ini ya. 4 min X kuadrat DX. Supaya keluar akar, apa? Supaya keluar akar. Coba saya niru yang barusan ya. Substitusi 4 min X kuadrat sama dengan U kuadrat. Kan nanti jadi keluar akar nih U kuadrat. Tapi di sini 2X dx min sama dengan 2U du. Nah, bagaimana mengganti dx-nya? Ini ada x-nya lagi. Berabe. Yang pangkat 2 nggak bisa pakai ini ya. Jadi ini batal. Atau jangan batal. Gagal gitu ya. Karena dx nanti kalau kita ganti menjadi 2U du. Duanya sih dicoret. U du dibagi x. Yang nggak bisa campur aduk U dan x. Jadi substitusinya, ini namakan K aja. Substitusinya harus yang sin, kalau nggak tangen atau sekan. Nah, kita lihat ini. 4 min X kuadrat. Bilangannya mah nanti dibikin satu aja dikeluarkan selalu ya. 4 min X kuadrat. Saya pengennya bisa keluar akar. Jadi saya pilih ininya sin. Supaya nanti satu min sin kuadrat. Nah, jadi cos kuadrat bisa keluar akar gitu ya. Kalau pilih tangen, satu min tangen kuadrat nggak bisa. Nggak jadi sekan kuadrat. Kalau pilih sekan, satu min sekan kuadrat nggak bisa juga gitu ya. Jadi mau nggak mau pilihannya ini. U sama dengan supaya nanti keluarnya ada satu min sin kuadrat, ya saya pilihnya 2 sin T atau
Sebentar, kok U sih X ya yang disubstitusi? X ini. Ingat kalau menggunakan eh, apa fungsi trigonometri dan nanti menyangkut inversnya, sudutnya harus disebut supaya punya inverse. Pi per 2. Nanti dipakai di bawah soalnya. Oh, di sebentar lagi juga dipakai. Maka dengan demikian dx-nya menjadi 2 cos T dt. Gitu ya. Oke. Kemudian akarnya kita urusin. Akar 4 min X kuadrat menjadi akar 4 min X-nya tadi 2 sin T jadi 4 sin kuadrat T. Nah, itu tujuannya supaya muncul 1 min sin kuadrat. Akar 4 1 min sin kuadrat T. Nah, kenapa ini? Karena ini berubah menjadi 4 cos kuadrat T. Bisa keluar menjadi mutlak. Ingat kalau akar P kuadrat itu mutlak P ya. Kalau P-nya udah positif, memang mutlaknya bisa hilang. Kalau P-nya selalu positif. Oke, ini kita nggak tahu. Jadi 2 cos T. Tapi kita lihat, T-nya kan dibatasi di sini. Min pi per 2 sampai pi per 2 tuh di kuadran 4 sampai kuadran 1. Cos selalu positif. Jadi yang dalam ini selalu positif sehingga mutlaknya bisa hilang. Gitu ya, karena selalu positif. Oke, masukkan aja ke K tadi. Integral akarnya menjadi 2 cos T. Dx-nya ini 2 cos T dt sama dengan integral 4 cos kuadrat T dt. Nah, ini cos kuadrat sama sin kuadrat itu yang awal mengenai fungsi eh, apa substitusi eh, apa pengintegralan fungsi trigonometri itu kalau pangkat 2 empatnya saya keluarkan dulu diubah menjadi setengahan ya, setengah tambah setengah cos 2T dt. Nah, ini hitung sendiri ya, udah gampang. Kalau lupa lihat awal pasal itu, pengintegralan fungsi trigonometri. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nomor 2. Aduh, banyak benar saya kebagiannya. Oke lah, nomor D dulu ya. Ini nomor 2D. Ini nomor biar tahu. Nah, ini menggunakan substitusinya apa? Kalau nggak berhasil pakai substitusi, ya mungkin pakai integral parsial gitu ya. Oke, coba substitusinya apa nih? Kita lihat di sini. Kalau substitusinya tuh tebak aja dulu. Tapi nanti kalau diturunkan substitusinya itu harus ada temennya di sini. Tebak coba. Clara, tebak ini apa? Priscilia Clara. Nebak aja substitusinya apa? U sama dengan salah nggak apa-apa. Nanti kita balik mundur lagi. Dan Apa? X, Kak. Hah? Dan MX. X. Oh, ln X. Kita coba aja ya. DU-nya seper X dx itu ya turunan ln. Nah, yang saya bilang kalau kita punya tuh maksudnya ini. Ini seper X dx. Saya punya ini nih. Dengan yang ini ya. Kan seper X dx menjadi DU nanti. Sehingga ini sama dengan, oh ya, batas jangan lupa, batas-batas.
batas, batas, ini X. X-nya E, maka U-nya sama dengan ln X jadi ln E. Sama dengan 1. Batas atasnya sama X-nya E pangkat 9. U-nya kan ln X, ln E pangkat 9. 9 bisa ke depan, di fungsi ln sama dengan 9 gitu ya. Ini menjadi integral 19 seper X, X-nya jadi DU, nanti ln X-nya menjadi U. DU ya. Nah, ini udah gampang kan? Sama dengan apa? 19. Saya tulis gini dulu supaya kelihatan lebih gampang. Ini pangkatnya naik 1 menjadi U pangkat setengah. Min setengah tambah 1 jadi setengah. Ini depannya sebaliknya dari ini. Jadi kali 2. 1/setengah gitu ya. Ini sebenarnya 1 per ini. Ya, 2. Nggak usah pakai C. Nggak perlu dikembalikan ke X karena kita udah merubah batasnya juga dalam U. Jadi tinggal masukkan aja 2 kali akar 9 dikurangi 2 kali akar 1 gitu ya. Pangkat setengahnya saya tulis akar sekian. Itulah bisa dihitung. Gitu. Kalau substitusi itu eh, tebak aja dulu. Kalau cocok ya sudah. Ini lanjut ya. Pokoknya semester 2 ini yang rajin. Ah, sorry. Satu-satu karena kan jalannya panjang nggak sebaris-sebaris. Jadi saya ambilnya harus satu-satu. Oke, nomor 2F. Ini diarahkan ke mana ya? Hmm? Diarahkan ke mana ini? Nah, ini rumus standar ini jangan lupa. Integral 1/1 ditambah U kuadrat DU. Itu, ini kan waktu di depan dulu saya bilang sering muncul. Tangan min 1U tambah konstanta. Kita arahkan ke sana. Tapi ini ada 9, bukan 1. Ya dibuatlah jadi 1. Saya keluarkan 9-nya. 1 ditambah, tentunya ini harus 4/9 ya. X kuadrat dx. Saya pengennya ini satu kesatuan kuadrat. Maka saya ubah lagi. 0,3/2. Seper 9-nya saya taruh di depan aja. 1/9. Ini 1/1 ditambah, diakarkan ini. Karena mau dikuadratkan nanti. Akar 4, 2. Akar 9, 3. Ininya X saja kuadrat. Nah, ini udah menjadi sesuatu kuadrat. Ini disubstitusi U. Dari sini saya substitusi. Substitusi U sama dengan 2/3X. DU-nya sama dengan 2/3 DX. Punya nggak? Punya nih DX. Ini mah konstanta lah. 3/2 DU itu ya. Ini menjadi 1/9. DX-nya berubah jadi dari sini 3/2 DU. 3/2-nya saya taruh di situ. DU-nya nanti belakangan. Ini menjadi 1 tambah U kuadrat DU. Nah, ini menjadi, ini sederhanakan dulu 1 per berapa ya? 6 ya. Ini tangan min 1 U 0,3/2.
Batas-batasnya lupa, nggak belum disubstitusi. Hapus lagi. Batasnya kan berubah. Nah, batas-batas. X-nya 0, U-nya ya 0 juga. Masuk ke sini ya. Dihitung dari sini. Ini X, dx, jadi X-nya 0, U-nya dihitung. X-nya sama dengan 3/2, U-nya sama dengan 2/3 X, 1. Oke, jadi baru ke sini. 1/9, tadi ada 3/2, 0,1, 1/1 ditambah U kuadrat DU sama dengan 1/6 tangen -1. Ini saya kurung aja. 0,1 sama dengan 1/6 tangen -1 dikurangi tangen -1, 0. Ini istimewa. Tangen -1 berapa? Tangen -1 berapa? Di kepala ngitungnya kita gini. Tangen berapa? Ini si tanda tanya ini. Tangen si tanda tanya harus 1. Tangen itu bernilai 1 kalau apa? Sudutnya pi/4 ya, 45 derajat. Pi/4. Yang berikutnya tangen -1, 0. Tangen berapa nilainya 0? Ya 0. Tangen 0, 0. Begitu. Ya. Mutiara, paham tidak mutiara? Kemana sih mutiara indah? Paham, Pak. Hah? Paham, Paham Pak. nggak? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan pakai bentuk lain yang lebih umum kayak yang 1/A² ditambah X² sama dengan 1/A kali artan X/A itu boleh nggak, Pak? Sebentar, kali lagi, pelan-pelan. Kalau Pakai. misalkan ada integral dari 1/A² ditambah X², itu jadi Boleh, per boleh. A Pakai rumus artan, itu. Saya ya. nggak memberikan di buku Purselnya ada ya. Boleh, boleh, boleh. Udah, saya nangkap. Oke, Ya, baik, Pak. Terima integral kasih. 1/A² ditambah X² dx. Udah ada rumus jadinya, boleh. Baik, Langsung Pak. ya. Terima kasih. Oke. Saya nggak ada di diktat saya, tapi di bukunya malah pakai yang itu. Saya lebih senangnya yang paling primitif ini saya apal. Kalau yang ininya bukan 1, saya nggak apal. Kalau kalian apal, boleh. Gitu ya. Hmm. Oke, lanjut lagi. Yang G. Agak tricky ini. Kemarin saya ngejelasin ke K02. Terus saya lihat, eh ini gimana gitu. Oh, ternyata ada sedikit triknya aja. Mungkin anak TI udah ada yang paham. Ada yang punya ide? Diapakan? Nggak ada? Ya, udah saya kasih sedikit hint, yaitu saya kalikan atas dan bawah dengan E pangkat T. Bawahnya juga saya kalikan E pangkat T. E pangkat T kali E pangkat min T jadi 1. 2 E pangkat T gitu ya. Nah, ini mah kadang harus bisa. Substitusinya apa? Substitusi U sama apa? Tebak aja, tebak. Dwi Rahmat, tebak coba. Atau boleh Elizabeth, silakan. 1 + 2 pangkat T. Nah, karena kalau kita turunkan ada temennya gitu ya. Apa yang dimaksud temannya? Ini DU. Waktu kita turunkan 2E pangkat T DT. Nah, ini yang maksudnya temannya tuh. Itu sebagai pengganti apa DT-nya ya.
pangkat T dt-nya diganti jadi konstanta mah ikut aja lah du per 2. Ini menjadi pangkat T dt itu du per 2. Per 2-nya saya taruh di depan. Du. Ini kan 1/U. Ya, bawahnya kan ini U. Ya udah ini setengah ln mutlak U tambah konstanta sama dengan setengah kembalikan asalnya dalam T. U-nya tuh ini tadi dari sini. 1 ditambah 2E pangkat T tambah konstanta. Selesai. Satu lagi nomor ini. Oke, teplok dulu situ. Nomor 3H. Nah, 3H kembali ada bentuk akar. Akar tuh tapi kita punyanya yang apa? Bentuknya kuadrat ya. Kalau dilihat di teorinya ada bentuknya yang 1 min X kuadrat, ada yang apa? 1 tambah X kuadrat, satu lagi X kuadrat min 1. Ini pakai sin pemisalnya, ini pakai tangan, ini pakai sekan. Nah, yang ini gimana? Ya udah kita sama aja bentukin kuadrat dulu coba-coba. Ini saya ubah dulu menjadi X per akar 4 min. Ini supaya kuadrat. X kuadrat pangkat 2. Ini bukan dt, dx salah soalnya. Dx gitu ya. Nah, kemudian pengennya kan 1 sininya. Sebenarnya yang angka gini juga ada rumusnya. Seperti yang tadi nanya. Tapi saya apalnya kalau 1 min X kuadrat gitu ya. Jadi saya bikin 1 dulu. X per akar 4-nya saya keluarin supaya ini menjadi 1. 1 min ini harus dibagi 4. Jadi, tapi masukkan ke akar supaya bentuk kuadrat. X kuadrat per, enggak per 4, tapi per 2 pangkat 2 gitu ya. Nanti kan dikalikan 4, ini habis gitu. Kembali ke sini. Nah, baru saya substitusi kayak biasa. Substitusi supaya keluar dari akar berarti X kuadrat per 2-nya yang sama dengan sin ya. Kembali T-nya min pi per 2, T-nya sampai pi per 2. Oke, kita coba hitung. Ini turunkan 2x dx, 2-nya kecoret, tinggal x dx. Cos T dt. Tuh ya. Nah, punya enggak? Kalau nggak punya, nggak bisa. Ah, ini kita punya nih. Ini kan sama dengan ini. X dx menjadi cos T dt. Jadi ini integral. Akar 4-nya 2. Saya tulis aja seperdua. Sebentar. Yang akarnya belum saya olah. Akar 1 min X kuadrat per 2 pangkat 2 itu menjadi akar 1 min. Ininya tadi sin kuadrat T. Sama akar cos kuadrat T. Sama dengan mutlak cos T. Tapi di kuadran 4 dan 1 cos T selalu positif. Jadi bisa keluar. Oke, baru dari sini sama dengan ini ya. Integral X dx-nya tadi ini cos T dt. Akar 4-nya setengah. Akarnya ini menjadi cos T. Nah, sama dengan setengah dt aja. Sama dengan setengah T tambah konstanta. Kembalikan T-nya dalam
X lagi. Kita lihat pemisalannya ini. Dari situ apa? Saya punya X kuadrat per 2 sin sama dengan sin T. Jadi T-nya adalah balikan sin ya. Sin min 1 X kuadrat per 2. Ini sama dengan setengah sin min 1 X kuadrat per 2 tambah konstanta. Begitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Kalau belum paham, tanya-tanya ya. Jadi, kalau substitusi ini kadang-kadang perlu ide. Kadang-kadang udah ada yang di tabel baku, kelihatan langsung. Kadang-kadang harus sedikit modif-modif, gitu baru kelihatan. Dan modif-modifnya itu ya harus banyak latihan. Karena macamnya nggak bisa diajarkan. Macamnya banyak sekali itu modifnya. Oke, nomor 3 yang ke satu ini saya akan jelaskan sampai bentuk persamaan diferensialnya saja. Setelah itu kalian bisa lihat catatannya, menentukan faktor pengintegral dan seterusnya udah standar. Yang nomor 4 nanti detail, lebih susah ya. Coba kita lihat yang nomor 3 dulu. Ini tadi nomor 2 ya. Salah saya, ini 2 ya. 2 atasnya juga 2. Oke. Nah, yang ini saya salin dulu. Coba kita lihat gini. Sebuah tangki berisi 120 galon air murni. Nah, yang soal-soal gini jangan ngitung konsentrasi nanti ya. Ngitungnya jumlah garam dalam tangki. Ini tangki. Awalnya 120 galon. Eh, galonnya saya ganti liter aja ya. Kemudian berat garamnya ini dalam pon. Saya ganti dalam gram aja ya. Supaya ini 120. Soalnya kalau pakai galon, G itu nanti dianggap gram lagi. Kalau L kan jelas liter. Ini 120 liter. Air murni, nggak ada garamnya. Suatu larutan garam dengan konsentrasi 1 gram. Nah, ini per galon dialirkan ke dalam tangki. Ini dialirkan ke dalam tangki. Itu konsentrasinya 1 gram per liter. Memasuki tangki dengan laju 4 liter per menit. Gitu ya. Satuannya dalam menit. Pada saat yang sama dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon. Jadi ini ada kerannya dibuka, keluarlah ini 6 liter per menit. Nah, asumsikan larutannya selalu tercampur sempurna. Jadi ini yang tadinya air murni nanti menjadi air asin dan air asinnya konsentrasinya berubah-ubah. Makin lama makin pekat ya. Tadinya air murni makin lama makin asin dia. Nah, bagaimana sekarang menghitung ini? Berapa banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah 1 menit? Oke, kita hitung. Jadi, yang seperti ini kita akan munculkan persamaan diferensial yang menyatakan banyaknya perubahan garam dalam tangki. Jadi, saya misalkan, misal Y itu jumlah garam dalam dalam gram satuannya, jumlah garam dalam tangki. Tentu saja pada saat awal kan air murni ini 0 ya, pada saat awal karena air murni awalnya. Cuma dikucurin ini air asin. Sekarang kita lihat ini
perubahan jumlah garam dalam tangki terhadap waktu sama dengan jumlah garam yang masuk dikurangi jumlah garam yang keluar ya. Gitu. Nah, jumlah garam yang masuk berapa? Kita lihat, masuknya 4 liter. Konsentrasinya dalam 1 liter ada 1 gram. Berarti yang masuk dalam 1 menit 4 gram ya. Dalam 4 liter kan ada 4 gram garam. Berarti, atau ini, 4 kali 1 itu ya. Ini volume kali konsentrasi sama dengan jumlah garam. Itu yang masuk. Dikurangi yang keluar. Yang keluar 6 kali konsentrasi garam dalam tangki. Karena apa? Volume kali konsentrasi itu kan jumlah garam. Karena konsentrasi itu satuannya apa? Konsentrasi itu adalah jumlah garam dibagi volume. Gitu ya. Jadi jumlah garam, volume kali konsentrasi. DY DT sama dengan 4. Konsentrasinya berapa? Konsentrasi adalah banyaknya garam dalam tangki dibagi volume larutan ya. Saya rinci lagi. Banyaknya garam dalam tangki dibagi volume larutan dalam tangki ya. Dalam tangki. Nah, banyaknya garam berapa? Ini Y. Berubah-ubah terhadap waktu Y. Konsentrasinya berubah-ubah Y-nya. Volume larutan masuk 4 liter, keluar 6 liter. Juga berubah. Nah, volume larutan. Volume larutan. Setiap saat adalah yang masuk 4, yang keluar 6. Awalnya ada 120 liter. Jadi 120 tiap menit dikurangi 2 liter. Masuk 4, keluar 6. Berarti berkurang 2 ya. 2 T gitu ya. T-nya 1 berkurang 2 liter. T-nya 2 berkurang 4 liter. Dan seterusnya. Jadi ini DY DT sama dengan 4 min 6 kali jumlah garamnya Y. Volume larutannya juga berubah-ubah terhadap waktu. Nah, begitu. Kita susun menjadi DY DT ditambah sesuatu kali Y 6 per 120 min T 2T kali Y yang nggak ada Y-nya 4. Nah, ini adalah PD linear orde 1. Diselesaikannya sendiri, lihat catatan. Ngitung dulu faktor pengintegral, pangkat integral ini. DT itu ya. Nanti kalikan faktor pengintegralnya. Ruas kiri yang saya bilang merem aja menjadi Y, turunan dari Y kali faktor pengintegral dan seterusnya. Lihat catatannya. Ini saya sampai perumusan modelnya aja. Model itu persamaan matematiknya gitu ya. Ada yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham, coba ditanyakan ini. Karena soal cerita yang PD linear orde 1 ini populer. Populer keluar ya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, Yang 2T, min 2T tadi dari mana datangnya ya Pak? ini min 2T Ya, karena ini dia setiap menit masuk 4 liter. Keluar 6 liter. Berarti volume larutan dalam tangki adalah
volume mula-mula dan setiap menit berkurang 2 liter, betul? Setiap menit berkurang 2 karena masuk 4, keluar 6. Nah, jadi volume mula-mula dikurangi 2 kali waktu. Jadi kalau T-nya 1, dia udah menjadi 118. Kalau T-nya 2 menit, ini tinggal 116. Gitu ya. Jadi setiap waktu berkurang 2 liter. Setiap 1 menit, sorry. Bukan setiap waktu. Paham nggak? Hah? Masih Pak, bingung? Oh, oke ya. Kalau yang di kuliah saya masuknya dan keluarnya sama. Jadi ininya konstan. Tinggal ceplok aja di sini 120. Karena kalau misalkan masuk 4, keluar 4, ya volume ini konstan 120 terus. Lebih mudah. Oke, berikutnya agak susah nih ya. Agak susah. Ini pernah keluar di ujian tahun berapa gitu, bukan tahun kemarin. Kadang-kadang suka berulang keluar lagi gitu. Kadang-kadang ya. Kita lihat saja pokoknya mengerjakannya yang penting. Sebentar, ini ada 2 bagian di sini, separuh lagi. Hmm. Tangkinya ada 2. Oke. Saya kerjakan nanti separuh. Separuh lagi kalian kerjakan sendiri, dicoba. Si Ival nggak muncul ya, Ival? Iya, si Ival nggak muncul. Ah, padahal daftar dia. Oke, coba kita baca pelan-pelan. Pada awalnya, pada awalnya tangki A berisi 100 galon larutan. Saya gambar tangki A. Tangki A awalnya berisi, galonnya saya ganti liter ya semua. Supaya saya nulisnya 100 L gitu. Daripada 100 G gitu. Nanti salah interpretasi, G-nya gram gitu. Kalau L pasti liter loh. Mengandung 50 gram ini ya. Ada 50 gram garamnya. 50 gram garam. Dan tangki B, ada tangki B. Tangki B ini berisi 200 liter. 200 liter mengandung 150 gram garam di dalamnya. Air murni kemudian dialirkan ke dalam tangki A dengan laju 2 galon per menit. Air murni, nggak ada garamnya. Jadi ini air yang nggak ada garamnya, tapi masuk 2 liter per menit. Tentunya ini akan makin encer ya, kadar garamnya. Pada saat yang sama, larutan pada tangki A dialirkan ke dalam tangki B. Oh, saya pindahkan gambar tangki B-nya. Sebentar. Karena dialirkan ke tangki B gitu, tangki B-nya lebih bawah lah. Gitu ya. Ini dialirkan gitu ke dalam tangki B. Pada saat yang sama, larutan pada tangki A dialirkan ke dalam tangki B dengan laju yang sama. Nah, ini lajunya 2 liter per menit juga. Tapi yang masuk ke dalam tangki B air asin ya, karena di sini air asin. Yang masuk air murni ini. Air murni. Kalau yang ini air asin ya, yang masuk ke tangki B. 2 liter per menit juga. Jadi volume ini konstan 100 liter. Karena yang masuk dan yang keluar sama. Tapi ini makin encer karena yang masuk air murni.
Demikian pula larutan dalam tangki B mengalir keluar dengan laju tersebut. Jadi dari sini dikeluarkan juga dari tangki B dengan laju sama. Ini B-nya sini aja. Ini dikeluarkan juga 2 liter per menit juga. Tentunya ini juga larutan garam ya, ada garamnya. Nah, asumsikan bahwa pada setiap saat larutan tangki A dan B teraduk secara sempurna, jadi homogen gitu larutannya. Tentukan banyaknya kandungan garam pada tangki A dan B pada setiap menit, satuannya menit. Oke, kita turunkan aja satu persatu. Kita lihat jumlah garam di tangki A dan di tangki B. Ya, karena ditanya tentukan banyaknya kandungan garam. Kalau ditanya tentukan konsentrasi, kita ngitungnya juga berdasarkan banyaknya garam dulu. Nanti di terakhir sekali untuk konsentrasi tinggal dibagi volumenya. Oke, ini volumenya masing-masing konstan karena masuk 2 liter, keluar 2 liter. Yang ini masuk 2 liter, keluarnya 2 liter. Jadi volumenya selalu konstan. Nah, saya misalkan. Misal apa? Y dan Z itu masing-masing jumlah garam di tangki A dan B ya. Yang di tangki A sebanyak Y, tangki B sebanyak Z. Yang ditanya itu berapa? Y dan Z-nya pada setiap menit. Jadi YT dan ZT. Nah, kita hitung lagi kayak tadi. Yang tangki A dulu kita lihatnya. Tangki A. Perubahan jumlah garam berarti DY DT sama dengan garam yang masuk berapa? 0. Nggak ada garam yang masuk ya ini. Kan air murni. Garamnya nggak ada. Dikurangi yang keluar berapa? Yang keluar 2 kali konsentrasi garam dalam tangki A. Konsentrasi garam dalam tangki A berapa? Jangan 50/100 kan makin lama makin encer. 2 kali konsentrasi garam dalam tangki A. Nah, berapa konsentrasi garamnya? Ya, jumlah garam dalam tangki A dibagi volumenya. Volumenya selalu 100. Ini adalah konsentrasi garam atau kepekatan garam dalam tangki A ya. Volume kali konsentrasi kan sama dengan jumlah garam yang keluar. Oke. Selain itu saya punya juga data Y0 berapa? Nanti untuk ngilangin konstanta di integralnya. 50 gram. Saat 0 di tangki A ada 50 gram garam. Yang tangki B. Oh ya, ini bisa diselesaikan ya nanti. Tapi saya mau membentuk dulu persamaan diferensial untuk tangki B. Perubahan garam dalam tangki B. Tangki B itu jumlah garamnya tadi set. Ini saya sebut set dalam tangki B. Sama dengan jumlah garam yang masuk. Berapa jumlah garam yang masuk? Ya, 2 liter kali konsentrasi garam dalam tangki A ya. Ini kan dari tangki A. Tadi konsentrasi garam dalam tangki A adalah jumlah garam dalam tangki A itu si Y dibagi volume larutannya selalu 100. Dikurangi yang keluar 2 liter juga kali konsentrasi garam di tangki B. Tapi jangan 150/200 karena kan diisi dari tangki A ini berubah-ubah konsentrasinya. Yaitu jumlah garam dalam tangki B dibagi volume larutan. Volumenya selalu 200. Karena yang masuk dan yang keluar volumenya sama.
Oke, dan saya punya apa set saat nol waktu awal 150 gram di sini. Waktu T-nya nol, garamnya 150 gram. Nah, kita selesaikan yang gampang dulu, yang ini. Yang ini ya. Ini saya namakan apa? Persamaan si merah aja satu ya. Nih, yang satu kita selesaikan. Untuk mendapatkan Y-nya. Kan pertanyaan soalnya berapa kandungan garam dalam tangki A? Berarti ditanya Y-nya. Nah, ini mah nggak usah pakai PD linear orde satu. Ini mah gampang. Satu per, minus ya. Minus 1/50 Y, kan gitu? Ah, ini mah pakai pemisahan variabel kayak di semester satu. DY sama dengan min 1/50 DT. Habis ini integralkan menjadi Y sama dengan min 150, min 1/50 T ditambah konstanta. Konstantanya cari dari sini untuk mendapatkan C-nya. Jadi saat T-nya 0, itunya 50 Y-nya. Min 1/50 kali 0 tambah C. Tahu C-nya didapat berapa? Sama dengan 50. Sehingga kita peroleh, ya saya tulis ini, dari Y 0 sama dengan 50, saya dapatkan itu. Jadi Y sama dengan 50-nya saya taruh di depannya C-nya. Supaya bentuknya gini. Nah, dapat. Ini adalah menjawab yang ini. Banyaknya kandungan garam dalam tangki A setiap saat adalah ini. Yang B sekarang, yang ini. Ini saya namakan persamaan yang kedua. Nah, yang kedua, saya hitung. Saya susun D set DT. Yang ada setnya dikedepankan. Min 2/100 ini menjadi 2/200 jadi 1/100 set gitu sama dengan ruas kanannya Y-nya kan tadi udah dapat ini 2 kali 50 min 1/50 T dibagi 100. Nah, ini sebagai PD linear orde 1. Selesaikan sendiri yang pakai faktor pengintegral. Nanti kalau nggak bisa, tanyakan lagi minggu depan ya. Selesaikannya. Jangan lupa ditambah syarat awal set 0, 150 untuk ngilangin konstantanya nanti. Oke, sampai situ dulu. Ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Yang rada susah membentuk ininya ya. Dari cerita jadi persamaan matematik. Nah, itu menyelesaikan yang ini gampang. Ini juga udah ada standar PD linear order 1. Oke, Kak, boleh izin tanya? ya. Untuk yang tadi persamaan nomor 2, itu kan DZ per DT minus 1/100 Z. Tadi 1/100 Z-nya dari mana ya, Kak? Apanya yang dari mana? Y Yang per satu, 100? yang persamaan 2, itu ada minus 1/100 Z. Itu tadi dari mana? Persamaan 2 ada minus 2 kali set per 200. Ini, ini. Yang Yang ditanyakan ini paling, bukan? baris paling bawah, Kak. Oh, dari paling bawah. Ya, Ah, ini 2/100 set. Oh, dipindah ke kanan. Plus ini ya harusnya ya. Plus.
Ini kan 200 jadi 1/100. Ini nih harusnya plus. Ini dibawa ke kanan. Kemudian ini 2 kali Y/100. Saya tulis 2/100 kali Y. Y-nya kan tadi udah dihitung ini. Ini. Ini Y-nya nih. Jadi Y-nya diganti dengan ini. Ini 2/100. Paham nggak? Ya, paham. Terima kasih. Oke. Kita pause dulu sebentar saja. Lanjut. Nah, kita lihat soal berikutnya. Nomor 5 itu sebenarnya sama dengan nomor 3 ya. Cuma ini masalah rangkaian listrik. Nanti kalau di ujian keluar akan diberikan persamaan diferensialnya DI DT sama dengan apa I itu apa arus ditambah berapa I sama dengan berapa itu akan diberikan. Jadi nggak seperti ini soalnya, nggak diberikan persamaan diferensialnya. Jadi jangan khawatir, ini sama aja. Dan biasanya ini nggak nggak pernah keluar yang rangkaian listrik ya. Kalaupun keluar, persamaannya harus diberikan. Kalau nanti di soalnya nggak diberikan, saya berikan, saya tulis di papan tulis. Cuma beda notasi aja ini I arus, kalau tadi apa Y itu jumlah garam gitu ya. Nomor 6 udah saya suruh ngitung si Ival, tanya dia lah. Ini geometri biasa. Saya lanjut ke nomor 7. Ya. Ini saya cuma satu aja, kalian 2. Ini mah gampang ya, ngitung aja. Oke, ini nomor 7. Sebentar. Oke, nomor 7B. Nah, ini tinggal dihitung aja secara bertahap. Sama dengan cos dari 2. Nah, saya hitung gini. eh, sin -1 -1/2 akar 3 itu berapa ya? Yang ininya berapa ya? Nah, itu di kepala kita ngitungnya sin berapa sama dengan -1/2 akar 3. Tapi sudutnya ini harus, karena sin menyangkut inversnya, harus jatuh di -pi/2 apa si tanda tanyanya ini ya sudutnya pi/2 kan, karena kan periodik sin itu. Nah, berapa? Saya kalau minus suka keliru, saya nginget-ngingetnya gini dulu. Sin berapa ya? 1/2 akar 3. Ya ini berarti 60 derajat ya. Pi/3. Jadi kalau minus, nilainya -1/2 akar 3. Berarti si sudutnya ini, sorry dari sini. Jadi si tanda tanyanya itu sama dengan -pi/3 ya. Oke, karena harus ada di sini sudutnya. Jadi 2 kali -pi/3. Udah tinggal dihitung aja cos dari -2 pi/3. Cos itu fungsi genap. Cos min ini sama dengan cos eh, apa 2 pi/3 ya. Karena fungsi genap. F min X sama dengan Fx. Cos 2 pi/3 tuh cos 120 derajat ya. Hitung sendiri lah. Cos 120 derajat. Gitu ya. Oke, nomor 7 cuma gitu aja. Tahu. Oke.
Aduh, ada limit keluar. Cilaka. Hmm, nomor 8. Coba nebak ini berapa? Kalau nggak tahu, kita lihat fungsi inverse cos dulu. Mana ya? Saya mungkin lebih jelas dilihatin fungsi inverse cos. Sebentar lagi. Oke, ini fungsi cos diambil yang pink ini, inverse itu kita kita apa? Cerminkan terhadap y sama x. Yang bagian sini cerminnya adalah yang ini, yang sisanya ini adalah ini. Ditanya apa? Limit dari x menuju setengah dari cos min 1. Limit x menuju setengah, mana x? Lihat yang hijau, ya. Ini grafik cos min 1. X menuju setengah, ini setengah. Cos min 1x menuju berapa? Kita di kepala ngitungnya gini. Eh, X menuju setengah, cos min 1x. Kan kalau inverse suka susah ya. Kita ngelihatnya gini. Menuju berapa gitu ya. Menuju tanda tanya. Kita ngelihatnya eh, cos tanda tanya harus menuju setengah. Sebentar. Menuju ke X. Ya betul ya. Nah berapa cos supaya setengah? Hasilnya langsung aja ini. Supaya setengah tuh 60 derajat ya. 60 derajat tuh ya pi per 6. Gitu. Bener nggak Jaki? Eh, Rada rada gagap kita ya, nggak terbiasa ya. Nah, pokoknya selalu saya ini cos min 1 setengah seolah. Nah, X-nya menuju setengah, cos X-nya, cos min 1-nya menuju berapa? Saya balik supaya nggak inverse. Cos dari si tanda tanya ini harus menuju setengah. Sudutnya harus menuju 60 derajat. Salah, pi per 3 ya. Eh, 60 derajat. 6, pi per 3. Cuma begitu aja. Langsung-langsung aja yang ini. Oke. Ada pertanyaan? Kerasa nggak enak gitu ya. Tapi ya memang begitu. Karena baru inverse trigonometry. Oke. Sendiri ya ini ya? Boleh juga. Tapi saya kerjakan juga. Ah, ini mah udah nggak dihitung lagi. Dilihat aja dari kondisi grafiknya. Sekan min 1. Kita lihat lagi. Ini jadi mikirnya gini. eh, X menuju min tak hingga. Sekan min 1X menuju ke berapa ya? Atau ingetnya sekan berapa supaya nggak pakai inverse. Yang hasilnya menuju ke min tak hingga. Nah, kita lihat yang sekan. Sekan. Nih. Sekan berapa? Kalau ini ngelihatnya grafik sekan. Jangan sekan min 1. Sekan berapa menuju min tak hingga? Kita lihat. Sekan nih. Sekan berapa menuju min tak hingga? Nah, ini menuju pi per 2 ya. Dari kanan. Jadi, sebentar. Ini soal ada salah ya. Eh, karena kalau menuju pi per 2 tuh harus dilihat kiri kanan. Ini menuju min tak hingga, tapi ya pi per 2. Cuma satu arah.
Ya, nggak tahu saya. Tapi yang pasti ini harus dia menuju pi per 2. Sebenarnya dari arah kanan gitu ya. Melihat ininya. Sekan berapa minta hingga. Ini sekan berapa minta hingga. Ya, yang ini. Sekan dari pi per 2. Oke. Cuma rada kerasa nggak lengkap karena pi per 2 bisa juga tak hingga kalau dari kiri. Tuh ya. Ya, tapi udahlah jawab ini. Oke, yang gini rasanya nggak populer keluar. Oke, biar tinggalkan dulu. Ini lebih penting nih. Ini mah penting, hitung-hitung turunan. Coba kita lihat. Aduh, masih banyak ya. Masih banyak. Oke, kita udah jam segini. Ngebut dulu lah, ketimbang ngitung-ngitung limitnya. Oke, yang ini. Tentukan dy dx untuk fungsi ini. Ini mah lurus aja ya. Yang ini dulu. dy dx ini sebagai perkalian. X diturunkan 1 kali ininya tetap ditambah X-nya tetap kita turunkan tangen min 1 pangkat X. Tangen min 1 turunannya 1/1 ditambah U kuadrat atau U kuadrat tambah 1. Gitu ya. Kali tangen turunan dalamnya lagi. Paham nggak itu? Nih, tangen min 1 pangkat X kalau diturunkan, ingat tangen min 1 itu turunannya 1/1 ditambah X kuadrat atau X kuadrat tambah 1. Ya ini turunannya 1/1 ditambah pangkat X kuadrat. Tapi karena ininya bukan X, kali turunan dalamnya lagi. Pangkat X turunannya pangkat X. Ya, ini pakai rumus UV. U aksen V tambah UV aksen. Yang E. Gimana ya? Salin dulu soalnya. Ih, mau di crop nggak mau. Oke, yang ini. Turunannya pakai aturan rantai lagi. Tangen min 1 turunannya 1/1 ditambah U kuadrat. U-nya ini ya. Ln X kuadrat pangkat 2. Kali saya notasikan dulu aja. Ln X kuadrat. Baru kita turunkan lagi. 1/1 ditambah ln X kuadrat pangkat 2. Ini ln 1. Ln sesuatu turunannya seperdia. Kali turunan dalamnya lagi. Langsung aja. Tinggal disederhanakan. Orang Bogor, paham nggak ini? Hei, Bogor. Hilang si orang Bogor. Muhammad Gunawan ya. Orang Bogor kemana? Muhammad Gunawan. Aduh, jangan tidur. Bangun, bangun, bangun. Hilang. Berdua sama temennya lagi. Kaila, masih ada Kaila? Kaila Masih, siapa, Pak. Pak? Kaila mana aja. Mau Revina boleh, mau satu lagi boleh. Dua-duanya masih ada, Pak. Si ini ada Jennifer, udah kabur nggak? Ada, Pak. Udah, oke. Paham nggak, Jennifer? Iya, Pak, paham. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Aduh, satu aja dulu ya. Waktunya. Ya udahlah.
Mau yang mana dulu? Ah, ini polanya sama nih. Saya yang ini aja. Satunya lagi nanti sendiri. Lebih gampang yang ini. Sama-sama pemisalannya sinus supaya bisa keluar akar. Coba kita lihat. Ini nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. 10F. Jadi saya bikin dulu supaya berbentuk satu min gitu ya. Satu per akar satu berarti ini harus keluar akar 12. Akar 12 tentunya ini harus dibagi 12. Gitu ya. Nanti mau dibikin 1 min U kuadrat. Ya, 1 per akar 12 akar 1 min pengen kuadrat. Berarti akar 93 akar 12. X dikuadratkan supaya satu kesatuan kuadrat. Nah, ini kita misalkan 3 per akar 12 X sama dengan sin apa T gitu ya. Supaya jadi sin kuadrat itu. Maka di sini T-nya supaya punya inverse min pi per 2, T-nya pi per 2. Selanjutnya mencari hubungan dx dengan dt. 3 per akar 12 dx sama dengan cos. Turunkan ya. Turunkan. Kemudian akarnya kita olah. Akar 1 min 3 per akar 12 X kuadrat sama dengan akar 1 min apa? Sin kuadrat T. Akar cos kuadrat T mutlak cos T. Karena di sini selalu positif menjadi cos T saja. Karena nilai cos di kuadran 1 dan 4 positif. Sehingga kalau ini saya tulis K sama dengan integral berangkat dari sini. Seper akar 12 dulu. 1 per akar 12. dx-nya mana tadi? dx-nya ini. Akar 12 per 3-nya saya kedepankan juga. Cos T dt. Nanti cos T dt sih di dalam integral karena ada T-nya. Ini 1 per akar. Bukan 1 per akar lagi. Udah diubah jadi cos T ya. Cos T itu yang ini. Salah. Salah lagi. 1 per cos T ya. Akarnya yang cos. dx-nya tadi akar 12 per 3 cos T dt. Ini sendiri ya udah gampang. Ini kan bisa dicoret. Udah gampang. 10. Lanjut. Masih banyak. Nantilah kalau nggak selesai dilanjut Robi yang kecepatannya tinggi dia mah. Suatu benda kita ambil ini. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja ya. Udah mulai lelah ya. Udah mulai ngantuk. Kurva yang dibatasi oleh Y sekan min 1X, sumbu X, dan X sama dengan 2. Aduh, sekan min 1 saya tuh nggak apal grafiknya ya. Bisa direka-reka dari sekan gitu ya. Ngintip aja ya. Sekan min 1. Itu yang hijau tuh. Kalau nggak apal yang hijau, harus hafal. Kalau sekan, saya hafal ini. Sekan.
dicerminkan terhadap Y sama X jadi yang hijau. Oke. Daerah yang dibatasi sekan min 1 tadi sumbu X dan garis X sama dengan 2. Balik sini. Sumbu X dan garis X sama dengan 2. Di sini. Sumbu X dan X sama dengan 2. Saya ambil aja ini ya. Aduh, gimana ya? Ini ambil supaya agak cepat. Nah, fungsi masih yang aneh-aneh gini aja ya. Nah, yang hijau ini sekan min 1. Dibatasi oleh sekan min 1 yang hijau. Kemudian sumbu X yang warna biru. Saya kasih warna biru. Dan garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Ini kalau pi per 2 itu berapa? Sorry. Di sumbu X, X sama dengan 2. Ini 2. X sama dengan 2. Jadi daerahnya mana ini ya? Diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, hitung volume yang terbentuk. Kita pakai metode apa ya? Kulit tabung aja ya. Kulit tabung. Kulit tabung saya perbesar area sini. Ini daerah sini. Seperti biasa, gambarkan partisi ini. XI min 1, XI, tengah-tengahnya XI garis, tarik bikin persegi panjang. Moga-moga tidak lupa nih ya. Semester 1. Diputar sumbu Y. Jadi ini metode kulit tabung karena sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu datar. Tinggal hitung delta volumenya. Ini kalian mungkin lupa. Sama dengan kalau kulit tabung 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder. Kemudian dx ya. Jari-jari putar itu apa? Jari-jari si wakil. Yang mana? Saya gambar coklat nih. Jari-jari wakil dari sumbu putar ke titik wakil. Berapa ini panjangnya? Panjangnya adalah kalau horizontal X ya. X yang kanan dikurangi X yang kiri. X yang kanan jari-jarinya ini apa? Posisinya XI garis ya. Ini X-nya berapa yang kiri? 0. Jadi di sini XI garis. Tinggi silinder yang terbentuk. Jadi hanya persegi ini aja yang diputar. Tingginya adalah setinggi ini. Tingginya saya kasih warna ini. Hijau. Nah, ini tingginya adalah sebesar F XI garis, betul? Nih, grafik hijau ini yang melengkung di yang bawah. Kalau yang hijau ini Y sama dengan Fx. Maka volume seluruhnya 2pi integralkan dari mana tadi? Ini partisinya 1 sampai 2 X Fx. Oh ini lupa ada delta XI-nya. Dx. 2pi 1 2 X sekan min 1 X fungsinya dx. Gimana menghitung ini? Pakai pengintegralan parsial. Nanti aja di contoh-contoh pengintegralan parsial. Pokoknya rumusannya ini ya. Oke. Ini pakai substitusi nggak jalan kayaknya. Gimana mau pakai substitusi ini? Sekan min 1.
Oke ya, nanti ini pakai pengintegralan parsial. Saya nggak hitung sekarang. Ngejar waktu. Oke, lanjut lagi. Nah, nah, mulai ngantuk nih anak-anak. Mulai jenuh. Gunakan substitusi ini untuk menghitung ini. Ya ikuti aja. Ya, saya punya yang birunya kemana? Oh, salah pencet. Sebentar. Em, ini biru saya hilang. Oke, saya punya ini. Coba, katanya gunakan substitusi U sama dengan X kuadrat. Substitusi U sama dengan X kuadrat. Ikuti aja. DU sama dengan 2X dx. Batasnya kita substitusi. Ini U, jadi ini batas U. U-nya 0, X-nya ya 0. U-nya sama dengan 2, X-nya berapa? U-nya 2, X-nya menjadi U-nya 2, X-nya ya akar 2 gitu ya. Oke. Jadi kalau ini saya sebut si K gitu ya. Jangan K itu karena persamaan. Oh ya, atau ini apalah. Satu gitu ya. Dari satu saya dapatkan ruas kirinya menjadi integral 0 akar 2 akar 4 min U kuadrat. U kuadrat dari sini menjadi X pangkat 4. DU-nya tadi 2X dx. 2X dx. Dan ruas kaliannya nggak berubah. Ini disubstitusi, nilainya nggak akan berubah kan? Tetap sama dengan Pi. Yang ditanya adalah ini. Ini udah cocok. Hanya ada konstanta ini, keluarkan aja. 0 akar 2 akar 4 min X pangkat 4 X dx. Duanya bawa ke kuadran Pi per 2. Ini. Karena ini kan sama dengan ini. Beres. Masih menangkap tidak, Jessica? Ngikuti enggak? Masih, Pak. Kalau udah jenuh kita udahan saja. Biar sama Robi nanti. Natasha, masih ngikuti enggak? Masih, Oh, Pak. udah jenuh? Udah jenuh aja gitu. Biar saya boleh berhenti. Dikit lagi ya sampai 40 atau 45. Takut nanti Robi sisanya masih banyak. Dia ngebut juga. Integral parsial. Ini nggak usah lah buktikan rumus nggak akan keluar. Nomor C. Integral parsial. V. Ini nomor 13. Nah, kalau integral parsial harus menentukan mana U, mana DV gitu ya. Gimana nih? Mana U-nya? Tebak. Nggak bisa nebak. Gini ya, integral parsial itu saya akan pakai rumus yang ini. Integral U dV sama dengan UV min integral yang U diturunkan kali V, U aksennya ditulis ini. V DU. Tapi ini intinya adalah U aksen dx ya. Kenapa? Karena U aksen itu sama dengan DU dx, dx, U aksen dx itu DU. Oke.
ini biarin aja. Jadi saya harus mecah ini. Integral 1, 2. Saya mau yang U-nya yang ln aja. Karena yang lebih susah ln. Ininya turunan dari berapa ini? X pangkat 5 per 2. Bentar, berhasil nggak ya? Coba aja. Ini turunan dari X pangkat eh, apa? 7 per 2 ya. Gitu ya. X pangkat 5 per 2. Ini sisanya harus kita rumuskan sebagai turunan dari apa? Tapi turunan dari ini adalah X pangkat turun 1 jadi 5 per 2. Tapi ada kali 7 per 2. Jadi harus saya sesuaikan ini kali 2 per 7. Nah, terapkan integral parsialnya. Ini U, ini yang bagian V-nya. dV itu ya. UV ln 2X kali X pangkat 7 per 2, batasnya 1, 2, dikurangi 2 per 7 kali ini. Integral, ini diturunkan, ln-nya diturunkan jadi 1 per 2X kali 2 ya. Ini diturunkan U-nya. Ingatnya gitu, U-nya diturunkan dikali V. 7 per 2 dx. Nah, bisa keluar ya. 2 per 7. Ini masukkan batas-batasnya. Nanti aja lah masukkan batasnya. 2x kali x pangkat 7 per 2. Nanti belakangan masukkan batasnya. Ini 2 per 7. 4 per 7. Enggak deh. 2-nya kecoret jadi 2 per 7. Tetap ini kecoret. Jadi 2 per 7 integral X pangkat 7 per 2 dibagi X. Tinggal 5 per 2 ya. Batasnya mana? 1, 2. Batasnya nggak berubah karena semua masih dalam X. 2 per 7 ln 2X kali X pangkat 7 per 2 dikurangi 2 per 7. Oh, ini batasnya 1, 2. 2 per 7. Ini X pangkat 5 per 2 asalnya dari X pangkat naik 1. Jadi 7 per 2 kali 2 per 7 lagi. Dengan batasnya 1, 2. Hitung sendiri ya. Itu integral parsial. Lanjut. Nomor 13. Masian. 13E. Saya crop. 13E. 13E. Nah, ini kembali harus ditulis sebagai U kali dV. Mana U kali dV-nya? Ini udah aja karena cuma ada ln X kuadrat. Ya, ini sebagai U-nya, ini dV-nya ya. Jadi X-nya tuh V-nya. Hasilnya adalah U kali V dikurangi integral yang U diturunkan. Ln X pangkat 2. Turunannya 2 kali ln X kali turunan dalamnya. Ya. 2 kali ln X kali 1/X kali V. Jangan ditulis V. X gitu ya, V ini nih.
Nah, dx. Sama dengan, ini x-nya saya taruh di depan, ln x kuadrat min, ini x-nya kecoret, tinggal 2 integral ln x dx. Ln x gimana? Parsialin lagi. X ln x kuadrat min 2. Nah, ini saya kurung besar aja. Ini sebagai U, ini sebagai V-nya lagi. dV. Jadi UV, ya, UV min integral yang U diturunkan. Dikali V. Gitu. Nah, ini udah keluar semua. Min 2. Ini apa? 2 X ln X ya. Ini kan dikurung sebenarnya. Ini min kali min jadi plus 2. Ini habis dx ya x. Tambah konstanta. Begitu integral parsial. Mau lanjut lagi atau mau udahan? Hah? Aduh, udah pada tidur. Mau lanjut lagi? Udahlah sama si itu aja nanti ya. Ini panjang-panjang. Oke, kita hari ini sampai situ dulu. Dilanjut minggu depan. Tadinya mau saya tiadakan. Tapi kalau ditiadakan nanti minggu depan.